Ya dulunya itu ya dari aplikasi. Dari aplikasi itu setiap dapat orderan drivernya saya terus, pelanggannya itu terus. Jadi oh gitu, berawal dari itu ya ya? berawal dari itu, terus kita saling tukar nomor, nggak pakai aplikasi, langsung calling WA. Perbedaannya mengantar pemandu karaoke, pemandu Ya. lagu di sebuah room Ya. sama penumpang lain. Ini Pembayarannya maksudnya? pembayaran bagaimana nih? Ya. Bisa dikasih tips lebih apa enggak? Ya. Kalau di aplikasi sesuai lah ya. Tapi kalau anak-anak malam yo cara Wonosobo ini lebih luman. Iya. Ya, ya nek pembayaran 15.000 ya bisa di kasih 20, 25. Kadang kalau dia lagi artinya asik bolong, bolong itu juga ya dapatnya juga banyak. Lebih lah ya, lebih luman. Nah ini untuk wilayah area Wonosobo terjauh antar jemput tadi Kerinjing Batu Malang saya tahu persis jauh. Area mana lagi? Ini kan arah ke utara ya. Ya betul. Selatan barat timurnya kemana nih? Ke Kalimbawang. Kalimbawang. Gebrik. Tempurjo yang ke sana. Tempurjo. Gemiling. Saya pernah nganter itu pas COVID. Itu orang pulang dari Jakarta itu udah 3 driver di cancel terus. Mas Is ini bicara tentang ekstrimnya mengantar yang lagi fly. Ya betul. Sudah. Kemudian karena ojol malam, pernah nggak sih di tengah perjalanan atau pengalaman yang sifatnya bau mistis, horor, pernah nggak? Pernah. Oh, seperti apa nih Mas Is? Ya saya di bawah kuburan di salah satu jalan di area Wonolelo pernah menemukan ayam, pernah lihat ayam di bawah kuburan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Om Agil Channel? Ketemu lagi bersama Sarigil Saputra di Om Agil Channel. Nah, untuk podcast kali ini kita ngobrol santai bersama salah satu profesi yang mungkin tidak banyak orang tahu di balik layar, di belakang layar seorang driver ojol malam. Nah, kali ini kita menghadirkan khusus untuk sahabat Om Agil Channel semuanya. Akan kita kulik mengetahui seorang profesi sebagai ojol malam. Ikuti bersama Sarigil Saputra di Om Agil Channel. Tentunya jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Di samping saya sudah ada Mas Iswanto. Iswanto ya. Betul. Apa kabar Mas Iswanto? Baik Om Agil. Wah, luar biasa. Ya. Kita menghubungi Mas Iswanto lama banget ya. Tarik ulur. Saya sempat, Mas Iswanto tidak. Iya. Mas Iswanto tanya hari ini slow, saya yang sedang sibuk. Iya. Nah, alhamdulillah hari ini kita bersama-sama bisa diketemukan di podcast yang luar biasa. Tentunya maksud kita adalah memberikan informasi, edukasi, sekaligus hiburan Mas Is. Ya. Nanti kita bisa ngobrol santai. Siap. Terkait dengan profesi Mas Iswanto sendiri seperti apa. Nah, ini ngomong-ngomong tentang profesi dari Mas Is kan bisa diartikan penuh resiko, tidak terlalu banyak yang orang berani ambil karena jam malamnya. Jam malam. Biasanya dengan seragam Grab ini lebih banyak GrabFood, pagi, siang, ataupun penumpang yang siang gitu ya? Iya, betul. Nah, betul. Boleh tanya dulu, sebelumnya ini diawali dari perjalanan karir ataupun profesi sebagai ojol malam. Sebelumnya profesinya Mas Iswanto apa ini? Ya, saya masuk pabrik pernah, terus ikut ekspedisi pengiriman sayur juga pernah ke luar kota itu, terus ke Grab malam ini. Ya. Ini Grab malam ini menjadi profesi terakhir yang dijalankan setelah 2 profesi itu sebelumnya ya. Betul. Sudah berapa lama nih total dari awal menjalani Grab malam ini? Ya sekitar 2019 sampai 2019 akhir sampai sekarang. Era COVID ya Mas ya? Ya betul. Kan? Era COVID, ya, Mas Is mulai istilahnya berkecimpung sebagai profesi baru menjalani sebagai ojol malam. Iya, betul. Ini kenapa dinamakan ojol malam? Spesifikasinya apa sih, ya, Mas? Memang berangkatnya malam itu ya. Oh gitu. Ya, kalau siang saya memang dulu nggak pernah dapat orderan, terus coba malam, dapat orderan sampai sekarang ini. Ya. Kalau perbandingan ojol yang siang sama malam hari, di apanya nih? Suka dukanya ataupun menurut Mas Is kan sudah lama nih, 2019, 2020, sekarang 2025 tentunya makan asam garam kehidupan di bidang ojol sudah kenyang. Seperti apa nih? Ya kalau pengiriman itu kalau waktu hujan ya, kalau respon dari pelanggan memang
lama, itu udah hujan di pinggir jalan, responnya lama, kita yang dinginan lah intinya itu. Ya mungkin kalau pesan orderan itu cepat tanggap, maksudnya apalagi Wonosobo ini kan hujan ya, jadi ya istilahnya nggak kasihan drivernya yang nunggu di depan rumah, yang sudah sampai titik kan bisa langsung ke markas juga lah, ke markas itu ke kumpulan driver juga. Nah ini tentunya menarik sekali pembahasan kita di hari ini bersama Mas Iswanto selaku driver ojol malam. Nah kalau melihat ojol malam ini kan tidak seperti biasa ya, ojol pagi siang ya jelas resikonya lebih kecil. Tapi kalau malam saya kok penasaran nanti kita kulik beberapa hal yang terkait dengan profesi ojol malam seperti apa. Betul. Nih Mas Is. Sebelum ke pembahasan yang saya mau tanya-tanya agak ekstrim sih, barangkali nanti ada. Boleh. Ini spesifikasinya ataupun spesialnya untuk ojol produk, barang, pesanan atau antar penumpang manusia ini? Manusia, kebanyakan manusia ya bisa dibilang anak malam juga. Ya pegawai karaoke lah itu. Nah ini menarik sahabat Omagil Channel. Pegawai karaoke. Ya pemandu lagu lah. Pemandu lagu ya yang kita kenal dengan pemandu lagu itu ya. Ya betul. Ini sejak profesi awal di ojol malam langsung ke pemandu lagu. Ya enggak. Antar jemput atau umum dulu ini? Ya umum. Ya dulunya itu ya dari aplikasi. Dari aplikasi itu setiap dapat orderan, drivernya saya terus, pelanggannya itu terus. Jadi gitu. Berawal dari itu ya? Berawal dari itu, terus kita saling tukar nomor, nggak pakai aplikasi, langsung calling WA. Gitu. Jadi bisa offline, bisa online ya betul, sebetulnya betul, ya. Tergantung permintaan customer ya. Permintaan betul. Nah ini perbedaannya mengantar pemandu karaoke, pemandu lagu di sebuah room sama penumpang lain. Ini pembayarannya maksudnya? Pembayaran bagaimana nih? Kita dikasih tips lebih apa enggak? Kalau di aplikasi sesuai lah ya. Tapi kalau anak-anak malam ya cara Wonosobo ini lebih loman. Ya nek pembayaran 15.000 ya bisa di kasih 20, 25. Kadang kalau dia lagi artinya asik bolong itu juga dapatnya juga banyak. Lebih lah ya. Lebih loman lah. Ya nek aplikasi kan sesuai itu aja. Mungkin tambahannya kalau kembali 1.000 ya udah Mas bawa aja gitu. Ini tentunya semakin menarik pembahasan kita dengan ojol malam kita Mas Iswanto. Nah ini juga saya masih penasaran dengan beberapa pertanyaan yang harus dijawab loh. Tapi kita minum dulu karena sudah saya bikinkan kopi, keburu dingin ya. Monggo Mas Is. Kita balik lagi setelah yang berikut ini. Oke, sahabat Omagil Channel, balik lagi bersama saya Rigel Saputra dan kita masih ngobrol seputar profesi ojol malam bersama Mas Iswanto. Nih, Mas Iswanto balik lagi kita ngobrol tentang profesi ini panjenengan yang sudah dijalani dari 2019-an ya. Betul ya, di malam. Ini ngomong tentang ojol malam dan pada akhirnya acap kali atau sering kalinya mendapatkan ordernya berupa istilahnya antar jemput pemandu lagu lah, katakanlah seperti itu ya. Ini ojol malam sebelumnya ada berapa ya yang bareng jenengan satu kelompok misalnya yang ikut? Dulu itu cuma berempat Om, cuma berempat, tapi sekarang udah banyak yang gabung. Yang malam itu udah berangkat malam banyak. Soalnya ya dari pembayaran aplikasi pun kalau malam lebih mahal, terus apalagi lebih ramai lah ya gitu. Itu antara yang ojol siang atau malam sebetulnya sah-sah saja monggo kerso gitu ya? Itu ya. Oh mau standby yang siang atau malam? Boleh. On aplikasinya kita terserah kita ya? Iya, betul. Jadi kalau dari sana pusat nggak menentukan? Nggak menentukan, cuma kalau 1 kali 24 jam itu
non-stop itu ada teguran, mungkin Anda lelah dari aplikasi gitu. Oh, itu sudah ada ini ya? Langsung otomatis. Jadi sebetulnya perhatian juga ya? Iya, perhatian. Jangan diforsir. Ya, meskipun kita, maaf nih, butuh orderan, butuh job, tapi nggak boleh diforsir ya? Iya, betul. Ada batas waktu. Istirahat, betul. Oh, begitu. Nah, ini ngomongin tentang profesi Mas Iswanto lagi, saya semakin penasaran. Mas Iswanto, maaf, sudah keluarga ya? Sudah ada putra juga. Istri tahu nggak Mas Iswanto berkecimpung di ojol malam? Tahu. Awalnya bagaimana? Tahu yang dibawa adalah, maaf nih, gadis-gadis seksi ataupun wanita-wanita malam gitu loh. Iya. Sempat ada nggak kecemburuan ataupun khawatir? Ada. Ya dulu ya pernah bilang pekerjaan yang cari yang bawa, jangan yang bawa gituan. Awalnya ya. Betul, tapi kan tak jelasin ya sekedar pekerjaan. Kode etik pun di Grab ada, nggak boleh ini. Kalau kita tanya pelanggan pun, kalau pelanggan nggak mau jawab ya udah stop, nggak boleh tanya lagi. Kode etik dari Grab gitu. Memang ada ya. Memang ada SOP-nya ya. Ada, betul memang. Terus kita nggak boleh terlalu dalam bincang sama pelanggan, nggak boleh. Ya betul, memang gitu. Etiknya dari Grab ya nggak boleh terlalu jauh dengan pelanggan lah itu. Pada akhirnya istri di rumah mengizinkan dan memahami ya. Memang Grab itu memang ada aturan-aturannya dan nggak boleh ya pelanggan merasa nggak nyaman gitu, nggak boleh memang. Terus istri boleh, membolehkan lah. Mas Is, sejauh ini untuk lingkup Wonosobo aja atau pernah panjenengan dapat order sampai keluar Wonosobo ini? Ada. Bisa. Ya dari penjemputan dari Purbalingga udah pernah. Via telepon dari Jogja pun udah pernah. Ya naik lingkup sini banyak lah. Lebih sering didominasi lingkup Wonosobo ya. Betul, tetapi sesekali keluar kota ada. Dari ujung ya jauh lah nak Wonosobo, memang jauh. Ya jauh iki ya wong dunia malam gitu loh ya. Kalau siang itu kan rame. Coba kalau kita ke Kerinjing coba. Kerinjing Batu Malam. Ya, betul. Wow, jauh. Itu jam 2 malam itu pernah. Nah, itu bawa pulang kampung juga. Gitu. Saya jadi tahu kalau Wonosobo itu ada desa ini. Terus tahulah di mana letak desanya, sedikit tahu. Nah, ini pengalaman yang lain. Ini kan tadi sekelumit baru saja ngobrolin tentang menjemput ataupun antar area Wonosobo sesekali luar kota. Ya, betul. Suka dukanya sebetulnya apa sih Mas jadi ojol malam ini untuk Mas Iswanto? Ya, kalau sukanya dapat orderan terus dapat tip itu wah, bunga. Senang sekali. Tapi kalau dukanya itu pelanggan yang rewel. Pernah mendapatkan? Pernah. Seperti apa jenis rewelnya pelanggan? Jenis rewelnya itu musim hujan ya. Nitip ini itu harus buka mantol di Indomaret, harus buka nitip apalagi kita buka mantol lagi, sampai ke pengantaran itu ya sesuai aplikasi yo. Paling enggak ya 1000 ditambah yo kasihan. Ini ternyata enggak? Ya enggak. Itu ya. Pernah. Ya, padahal kalau driver itu dapat tip Rp1.000 itu sudah berarti ya. Iya, sudah mendoakan yang pesan. Alhamdulillah, semoga pesan lagi rezeki lancar gitu. Ya. Nah, ini untuk wilayah area Wonosobo terjauh antar jemput. Tadi Kerinjing Batu Malam saya tahu persis jauh. Area mana lagi? Ini kan arah ke utara ya. Ya, betul. Selatan, barat, timurnya kemana nih? Ke Kalimbawang. Gebik. Tempurjo yang ke sana. Tempurjo. Gemiling. Saya pernah nganter itu pas COVID. Itu orang pulang dari Jakarta itu udah 3 driver di cancel terus. Giliran Mas dapat saya mau. Dia langsung bilang, tolong Mas, saya mau ketemu anak istri. Ya. Ditambahin nggak apa-apa gitu ya? Iya. Saya udah di cancel 3 kali Mas, tolong saya kepengen ketemu anak istri. Saya punya uang segini, tolong dianterin. Jam berapa Mas? Jam 11:30 dari Mendolo. Wow, 11:30 dari Mendolo. Ya. Artinya sampai lokasi bisa jam 1 ya, 1:30 ya. Saya kembali dari Gebrik Gemiling itu sampai POM Gedalon Kalikajar itu 1:30. 1:30? Ya. Ya. Dan harus balik lagi ke titik tengah ke kota lagi.
memang saya dari langsung dulu memang pulang? langsung titik tengah. Meskipun pengantaran sampai Kalikajar pun kalau belum jam pulang, kalau saya kan punya pelanggan Om. Betul. Jadi di karaoke itu saya punya pelanggan. Jadi meskipun jam 2 sampai Wonosobo atau setengah 4, kalau pelanggan saya belum pulang ya balik lagi 15 menit. Karena masih ya punya tanggungan nganter ya. Jemput ke kos ataupun kontrakannya dia gitu ya. Ke tempat kerja sampai kos. Yang mau tanya sesuatu di kolom komentar nanti boleh. Mau ketemu dengan sesuatu profesi yang menurut saya tidak seperti biasa lah. Banyak yang menjalani, tapi saya ingin tahu sisi plus minusnya di belakang layar. Ini kan penasaran ya. Saya mewakili pribadi ataupun mungkin sahabat Om Agil Channel yang nonton. Kita balik lagi satu segmen lagi setelah ngombe lagi. Minum lagi Mas. Eman-eman ini kopinya. Oke. Oke, sahabat Om Agil Channel, balik lagi di season yang ketiga, segmen yang ketiga. Kita masih ngobrolin tentang profesi ojol malam bersama Mas Iswanto. Mas Is, semakin seru obrolan kita, semakin hangat, dan saya mau tanya sesuatu yang mungkin di luar dugaan Mas Is sendiri nih. Ekstrimnya dunia malam seperti apa? Jangan kemana-mana ya, tetap gabung bersama kita berdua. Saya Regil Saputra, ada Mas Iswanto. Mas Is, kita tahu dunia malam itu sebagian orang menganggapnya langsung konotasinya ya negatif, ya bla 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 bla. Itu kita tidak bisa memungkiri. Tapi yang tahu persis kan si pelaku. Mas Iswanto pernah nggak menemukan orderan ataupun pelanggan yang mohon maaf nih, jangan sebutnya nama kalau memang tidak perlu ya, oknum saja lah. Pernah nggak kan dunia malam, kemudian antar jemput ke tempat pemandu lagu, jam tentunya tidak layak orang aktivitas, biasanya jam 1, 2, 3 gitu ya, bahkan setengah 4. Pernah nggak ada yang mungkin karena mereka atau dianya lagi di bawah sadar karena minuman tertentu, kemudian nawarin yang enggak ke Mas Is? Pernah nggak seperti ini pengalamannya? Pernah Om, pernah sekali itu mengantarkan orang ya dari tempat kerja sampai kos atau rumah ya itu. Cuma itu nawarinya wah ngeri Om. Ya di luar dari amanat istri ya. Itu nawarinya itu, tapi tetap saya sesuai kode etik, pengantaran udah sampai rumah ya. Intinya masuk kamar tak tutup, saya kembali ke kota lagi. Untuk penawarannya boleh disebut? Jangan Om. Oh jangan ya, nggak berani nih. Intinya mungkin udah tahu lah ya. Sahabat Om Agil Channel udah tahu apa yang dimaksud. Intinya menawarkan sesuatu karena jam di istilahnya jam wayah duwayah ya. Kalau Wonosobo wayah duwayah, mungkin sana juga merasa dingin dan sebagainya Betul. Kemudian pernah nggak ngopeni si pemandu karaoke itu yang lagi sangat-sangat terpuruk di bawah sadar karena profesi pekerjaannya ya. Kemudian jenengan harus ambil di tempat kerja, bawa ke kos. Bagaimana nih jenengan dalam ngopening ngerampang-ngerampasi itu kan tentunya tidak mudah. Lain halnya dengan kita orang normal, maksudnya tidak terpengaruh apa-apa. Bagaimana nih Mas Is? Itu ada satu pelanggan ya saking percayanya mungkin ya sama saya. Itu dipanggilin Grab Car pun nggak mau. Harus saya yang datang ke situ. Meskipun motor. Itu kondisinya udah berat lah. Berat itu ya berat, tahu minum makan apa atau apa nggak tahu, cuma dia hanya muntah sampai lemes, terus kalau ditawarin Grab Car itu nggak mau, harus saya yang bawa pulang. Itu sampai tak ikat sama ini maksudnya jaket pernah supaya antisipasi tidak geblak gitu ya. Betul, itu pun jauh antaranya, lumayan jauh. Itu ya sesuai kode etik, saya tak antar ke kos, udah tidurin udah pulang, tak kunci dari luar, kuncinya tak masukin ke kolong pintu. Itu pernah. Sudah sedekat itu ya, jadi mereka udah paham ya, karena pas pulang dalam kondisi kurang sadar, jadi sampai di pintu, kemudian dikunci Mas Is, nggak apa-apa ya, kuncinya dimasuk. Itu pun nggak langsung, ini Mas pembayarannya nggak, saya nggak pernah hubungi, cuma dia Mas Is tadi malam belum bayar gitu. Oh,
Ini pembayarannya kan tidak cash semuanya ya, karena kondisi tertentu. Iya. Mas Is sudah sering seperti itu? Sering. Bahkan pengantaran makanan atau minuman pun yang sampai sekarang belum bayar pun ada. Kemarin-kemarin ini juga ada. Ya memang orang itu memang rada ruwet mungkin ya. Oh, nah ya ini kan setiap individu kan beda-beda ya. Sifat, karakter, kemudian keinginannya. Oh begitu ya? Ya. Mungkin lalu atau istilahnya kapusan pernah. Oh gitu. Ya. Bentuk kapusannya seperti apa Mas Is? Makanan sama minuman lah. Ya. Sudah order? Ya sudah memang udah diantar terus nanti tak TF ya Mas gitu. Ternyata enggak. Ternyata sampai sekarang enggak. Ini bagaimana untuk ya, Mas Is? Itu risiko. Oh itu salah satu risiko dukanya dari ojol malam ya. Ojol malam ya. Cuma itu dari tahun 19 sampai sekarang baru 2 orang. Yang seperti itu pun masih calling saya nggak respon. Oh gitu. Ya kalau saya nggak, ya memang kalau dia orangnya ruwet ya tak biarin aja. Betul. Ya. Kita harus yang bisa diajak kerjasama ya. Betul. Kita kan saling, kita butuh job, order, sana juga butuh diantar ataupun dilayani begitu ya. Ya sini sekedar buruh lah intinya. Pekerjaan aja. Mas Is ini bicara tentang ekstrimnya mengantar yang lagi fly, ya, sudah. Kemudian karena ojol malam, pernah nggak sih di tengah perjalanan atau pengalaman yang sifatnya bau mistis, horor, pernah nggak? Pernah. Oh seperti apa nih Mas Is? Ya saya di bawah kuburan di salah satu jalan di area Wonolelo pernah menemukan ayam, lihat ayam di bawah kuburan. Itu tok mistisnya. Tapi Mas Is yakin bahwa itu bukan ayam sungguhan ya? Kemungkinan. Kalau Grab kan diajarkan untuk pakai nalar yang harfiah ya. Itu harus dipakai, jangan berpikir ke mistis, itu dipakai akal aja. Mungkin ayam lepas gitu. Diajarkan gitu. Meskipun dalam hati mungkin yakin ya. Takut lah. Ya takut. Soalnya itu di kuburan ya. Tuh ayam, jago 2, terus babon 1. Setelah itu nggak dapat yang aneh-aneh lagi? Enggak. Saya pun itu pas puasa. Lihat itu, saya calling teman yang di kota. Saya dapat ayam, terus teman yang saya calling malah bilang, udah balik kota aja, biarin ayamnya gitu. Oh gitu. Ya. Nah ini menarik sekali sahabat Om Agil Channel, obrolan kita tentang profesi seorang ojol malam. Sudah kita kulik. Ada yang disampaikan lagi barangkali yang saya belum ketahui? Mas Is pengen cerita, mumpung masih udah cukup. Paling ya dunia malam itu nggak terlalu gelap. Nah ini yang mau saya tanyakan. Ya. Seperti apa jenengan melihat dunia malam? Dunia malam itu banyak teman lah. Ya, orangnya tertib-tertib. Cuma 2 orang itu aja yang nggak tertib. Yang langsung ketemu Mas Is ada tercatat 2 nama nih yang kurang tertib. Kemudian sebelum closing juga, pernah nggak Mas Is menemani mereka sedang bertugas lah, nerima job, kemudian di room yang sama, karena satu dan lain hal alasan, tiba-tiba jenengan tetap terlibat di situ? Sering. Oh malah sering? Sering. Yang ya pernah juga suruh nemenin nyanyi pernah. Terus minjamin KTP buat nginap pun pernah. Ya betul, itu pernah. Itu toh. Tapi sejauh ini mereka yang sudah kadung akrab percaya sama Mas Is baik ya? Secara umum? Baik, terus profesional. Karena bagaimanapun dia mungkin ada hal-hal yang aneh kan kepada pelanggan yang agak berani gitu ya? Ya betul. Kalau sama Mas Is sudah termasuk udah kayak keluarga, partner ya, rekanan ya. Jadi 4 tahun ya jalan bareng 4 tahun. Jadi saling menghargai, ya, betul. mengetahui satu sama lain profesinya. Terus kondisi, kalau saya tanya memang lagi nggak mau ditanya ya saya mending diam. Yang penting sampai lokasi pembayaran udah. Ini luar biasa sahabat Om Agil Channel, kita sudah mengetahui banyak hal terkait dengan profesi ojol malam. Dan nah barangkali suatu saat kita ketemu dengan profesi-profesi yang lain, tunggu aja di Om Agil Channel. Mas Is terima kasih ya. Siap. Sudah meluangkan waktu, kita ngobrol santai, tapi insya Allah ada informasi, edukasi, dan juga sisi hiburannya kita ambil ya. Dan kita bisa menggarisbawahi bahwa tidak semua dunia malam itu horor ataupun negatif. Tergantung bagaimana sudut pandang kita, perspektif kita terhadap selaku
dunia malam dengan segala profesinya, begitu ya? Betul, betul. Oke, saya Gil Saputra harus pamitan. Terima kasih untuk Mas Is. Ya. Semangat karena malam ini harus berangkat ya. Betul, betul. Ini kita ambil podcastnya malam hari. Kebetulan Mas Is mau berangkat ke tempat tugas. Betul. Semoga banyak pelanggan, Ya, amin. banyak rezeki karena sekarang juga lagi gerimis hujan. Amin. Ya. Semoga selamat sehat Amin, untuk amin. Menafkahi anak-anak dan juga keluarga. Siap, Gitu Mas Is. amin. Matur nuwun sekali lagi. Yap. Dan terima kasih untuk sahabat Om Agil Channel. Sampai di sini kebersamaan kita. Tunggu konten berikutnya. Podcast di profesi-profesi lainnya. Saya Gil Saputra, Mas Iswanto, pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.